Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ahmad dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Perjalanan Wisata. Di sini saya akan membahas tentang unsur kebudayaan yang ada di suku Alor, Nusa Tenggara Timur. Seni budaya merupakan salah satu cabang-cabang seni yang mempelajari terkait dengan berbagai macam seni yang telah berafiliasi dengan budaya suatu daerah. Mempelajari seni budaya akan lebih mudah dengan memahami dan meneliti berbagai macam contoh seni. Budaya Indonesia dan yang ada di berbagai belahan negara lain di dunia ini, namun alangkah lebih baik jika budaya dalam negeri Indonesia yang menjadi bahan pelajaran untuk seni budaya terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan dan memiliki pulau terbanyak, menjadikannya sebagai salah satu negara yang paling beragam. Keberagaman tersebut dapat terlihat dari berbagai macam unsur-unsur kebudayaan, kesenian, agama, adat istiadat, bentuk alam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Keberagaman tersebut sudah terbentuk sangat lama melalui berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah suku bangsa Indonesia, baik yang masih aktif sampai sekarang maupun yang sudah punah dan menuju kepunahan sebanyak 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya jumlah suku bangsa tersebut menjadikan bahan pembelajaran dunia seni budaya akan sangat berlimpah. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Alor. Suku Alor adalah suku yang mendiami daratan Pulau Alor, Pantar, dan pulau-pulau kecil di antaranya. Daerah mereka sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sanalah mereka mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi, dan dengan atap dari alang-alang atau ijuk berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar, atau papan. Lalu, ada kepercayaan suku Alor. Pada masa sekarang, orang Alor sudah banyak yang memeluk agama Islam dan Kristen. Agama Islam masuk ke Pantar dan Kalabahi pada zaman pemerintahan Sultan Ba'abullah dari Ternate. Religi asli orang Alor masih dianut oleh sebagian suku bangsa. Mereka percaya kepada tokoh maha kuasa yang disebut Lahatala. Tokoh tersebut hanya mungkin dihubungi lewat perantaraan dewa-dewa seperti Moh Maha atau Dewa Bumi, Fred atau Dewa Matahari, Uy atau Dewa Bulan. Konsep dewa tertinggi tersebut mungkin berkembang akibat pengaruh agama-agama monoteis yang datang kemudian. Secara umum, masyarakat suku Alor merupakan masyarakat yang beragam dan mempercayai berbagai macam agama seperti Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Namun, di antara masyarakat suku Alor, ada sedikit dari mereka yang masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme yang menyembah beberapa wujud benda dan alam seperti Lara atau Lera yaitu matahari, dua Wulang yaitu bulan, yang ketiga yaitu Neda. Neda itu sungai, biasa disebut juga dewa air. Yang keempat ada Adi yaitu hutan, bisa disebut juga dewa hutan. Yang kelima Hari yaitu laut, biasa disebut juga dewa laut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kebudayaan suku Alor. Berbagai macam adat serta kebudayaan di Kabupaten Alor, mulai dari tarian,
koleksi bersejarah, dan suku tradisional yang masih lekat dengan tradisinya. Salah satu tarian dari Alor yang terkenal adalah tarian Lego-Lego yang disebut Sohe atau Daris, merupakan tarian tradisional Alor. Tarian dari suku Alor yang cukup populer dan terkenal, serta termasuk ke dalam daftar tarian tradisional Indonesia. Tarian Lego-Lego ini masih setipe dengan tari Masakat dari kebudayaan suku Alas di Aceh. Tarian Lego-Lego ini akan dilakukan secara massal, di mana satu dan lainnya dalam kelompok tari tersebut akan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran sambil mengelilingi 3 buah batu bersusun yang disebut sebagai mesbah. Selain menari, mereka juga akan melantunkan sebuah lagu pantun dalam bahasa adat dan dilakukan semalaman serta diiringi oleh gong dan mok. Selanjutnya yaitu ada alat musik tradisional suku Alor. Dari bidang seni musik, kebudayaan suku Alor dikenal memiliki satu alat musik tradisional yang sangat terkenal, yaitu moko. Moko merupakan sebuah alat musik yang mirip dengan gendang dan merupakan hasil dari kebudayaan zaman perunggu yang sudah sangat lama. Moko memiliki bentuk seperti bejana yang terbuat dari perunggu. Secara umum, moko akan dimainkan sebagai pengiring dari tarian Lego-Lego dan berbagai macam acara adat lainnya. Alam adat istiadat suku Alor, moko juga dipersembahkan sebagai mahar atau mas kawin. Mahar adalah merupakan harta atau benda berharga yang diberikan oleh mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai sebuah kompensasi atau syarat pernikahan. Dalam masyarakat suku Alor, pasti ditemukan minimal satu moko dalam setiap keluarga suku Alor. Selanjutnya yaitu ada makanan khas suku Alor. Makanan sudah menjadi salah satu unsur budaya pada suatu daerah tertentu. Makanan khas juga dimiliki oleh masyarakat suku Alor. Beberapa makanan khas yang berasal dari suku Alor dan masih dikonsumsi oleh masyarakat suku Alor diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada jagung bose. Makanan khas dari suku Alor yang terbuat dari butiran jagung. Yang kedua yaitu kenari. Biji kenari juga merupakan salah satu makanan khas dari suku Alor yang sampai saat ini masih dikonsumsi. Yang ketiga yaitu ada kue rambut. Kue rambut juga merupakan makanan khas dari suku Alor yang terbuat dari tepung dan gula lempeng atau gula yang berasal dari lontar yang kemudian digoreng dengan alat serta cara tertentu untuk menghasilkan kue dengan bentuk suwir-suwir seperti tumpukan helaian rambut. Nah, selanjutnya yaitu ada perkawinan dalam suku Alor. Prinsip hubungan keturunan suku Alor biasanya bersifat patrilineal. Keluarga inti disebut kukus. Gabungan dari beberapa kukus menjadi klan kecil yang disebut bala. Gabungan dari beberapa bala menjadi klan besar yang disebut lain. Dalam perkawinannya, orang Alor menganut adat eksogami klan. Pihak-pihak wajib membayar sejumlah belis atau mas kawin secara kontan kepada pihak
mempelai wanita. Belis tersebut dapat terdiri atas sejumlah uang, gong, selimut atau sejenis ikat pinggang, dan moko atau sejenis genderang untuk mengiringi upacara. Selain itu, perkawinan dapat pula terjadi tanpa harus membayar belis secara kontan. Untuk itu, si suami harus mengabdi beberapa lama untuk lingkungan asal istrinya. Ada pula yang disebut perkawinan tukar gadis, di mana laki-laki yang tidak mampu membayar belis menyerahkan saudara perempuannya untuk dikawini pula oleh laki-laki pihak keluarga asal istrinya. Jalan pintas yang ditempuh seorang laki-laki untuk menghindari semua kewajiban belis tersebut biasanya dengan melarikan si gadis, namun tetap ada sanksinya. Selanjutnya, desa adat Takpala. Berbagai kesenian dan peninggalan suku Alor saat ini tidak mudah ditemukan di semua tempat di Pulau Alor. Bagi yang ingin mempelajari adat dan istiadat suku Alor dan kebudayaannya, maka berkunjunglah ke desa adat Takpala yang dihuni tidak lebih dari 40 orang. Desa adat Takpala ini terdapat di atas kaki bukit yang rimbun, sehingga letaknya tertutup oleh lebatnya pepohonan di daerah perbukitan tersebut. Jika dilihat dari kejauhan, akan tampak beberapa rumah adat yang memiliki bentuk limas dan beratap ilalang. Beberapa kebudayaan yang disebutkan di atas masih dilestarikan oleh para keturunan suku Alor dan masih bisa dilihat dan dipelajari terutama di desa adat Takpala. Semoga informasi yang diberikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.